Quran surat, Bapak catat, Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Hafal ayatnya, Pak. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Qalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi menurut Al-Quran, Yesus itu diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan mengatakan kun, jadi maka jadilah dia. Sama di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59, sesungguhnya penciptaan Isa, penciptaan dia itu diciptakan, Pak. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak tinggal ngomong kun, jadi maka jadilah dia. Jadi Yesus itu ciptaan. Pak, noise Pak ya. Nah, menurut Alkitab Bapak, Roh Kudus itu makhluk ciptaan Allah. Saya tunjukkan, Pak ya. Jadi kalau Bapak berdasarkan indigo nggak bisa berbicara tentang Alkitab berdasarkan indigo, Pak. Saya tunjukkan ya. Di dalam Mazmur 104 ayat 30, Roh Kudus adalah ciptaan. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan jangankan menyembah Roh Kudus, tertulis di dalam Torah saja nggak ada. Yang namanya Tuhan itu kekal, bako kalau dalam bahasa Arabnya. Masa Roh Kudus hanya ada di dalam perjanjian baru disembah, sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Di mana dalilnya? Saya nggak mau berbicara ngawur. Saya pakai data di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Nah, ini Pak datanya kalau Roh Kudus itu makhluk ciptaan Allah. Di dalam Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Cari orang Kristen yang pandai bahasa Ibrani, benar nggak bacaan saya, benar nggak artinya? Tesalah ruahaha. Ya, apabila engkau mengutus rohmu, yibareun. Mereka ini rohnya itu tercipta, yibareun. Yibareun itu akar katanya 3 huruf, bara, diciptakan, yud hades penai adama. Jadi Roh Kudus itu ciptaan Allah. Ini di dalam perjanjian lama. Kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 3 ayat 34. Benar ternyata nih. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Inilah yang dimaksud di dalam Mazmur 104:30. Kalau utusan Allah berupa roh itu adalah ciptaan. Ini satu lagi ayat, kalau Roh Kudus itu ciptaan. Bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus juga adalah ciptaan. Di mana? Zakaria 12 ayat ke-1. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu. Ya Pak ya, mohon maaf. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Kalau ini bahasa Aramaik. Pendeta mana yang bisa baca? Masa kalah sama saya? Oke. Kita baca bahasa Ibraninya. Ya, masa debar Adonai al Israel neum Adonai notes samayim peyosed aret peyoser ruah Adam bekirbo. Saya bacakan dalam terjemahannya, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ternyata Roh Kudus, Roh Yesus itu semua ciptaan Allah berdasarkan Al-Quran maupun hadis maupun Bible. Roh dalam manusia tadi, roh dalam manusia tadi. Iya, itu roh dalam diri manusia di dalam sebentar. Roh di dalam diri sebentar Pak. Nanti Bapak ngomong. Ya. Dan nanti Bapak ngomong setelah saya selesai. Kalau Zakaria 12 ayat 1 berbicara tentang roh yang ada di dalam diri manusia Yesus. Sementara yang ada di dalam Mazmur 104:30 berbicara tentang roh yang diutus Allah yang menyampaikan firman Allah. Di dalam contohnya di dalam Yohanes 3 ayat 34. Jadi Roh Kudus, roh yang ada di dalam diri manusia Yesus adalah ciptaan Allah. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus adalah makhluk. Sekarang kalau Bapak bertanya, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu Jibril.